terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Popon, salah satu mahasiswi LPTK IAIN Sehuda di Cirebon, sekaligus peserta UKM PPG gelombang 1 2023 dengan nomor peserta 220811265. Pada hari ini, 12 Januari 2023, melaksanakan video pembelajaran di MIA Suhada Kubangsari Taman Jaya Tabansari Kota Tasikmalaya. Materi fikih, tema sholat Jumat kelas 4 semester 2. Mohon arahan dan bimbingannya. Semoga praktek mengajar saya lebih baik untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Kita semua diberi sehat walafiat, juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Coba Hasbi pimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita duduknya sudah rapi. Rapikan dulu duduknya supaya belajarnya tertib. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu. Barangkali ada yang tidak hadir. Barangkali yang tidak hadir hari ini. Davi hadir? Hadir. Ismail? Davi. Hasbi? Bayu? Ya, sakit. Kemudian Birma? Ya, terima kasih. Beberapa ada yang tidak hadir, sakit, mudah-mudahan didoakan oleh kita semua yang sakit cepat sembuh supaya dapat belajar bersama-sama dengan kita. Ya. Sekarang masih semangat anak-anak? Masih semangat anak-anak? Anak semangat? Ya. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Itu Garuda Pancasila. Untuk menyanyikan lagu, mari kita berdiri dulu. Berdiri tegak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dasar perubahan, merakyat makmur sentosa. Terima kasih, duduk lagi. Ya anak-anak, sekarang akan belajar. Namun sebelum ke pembahasan yang sekarang, Ibu akan mengulas dulu
pembahasan yang sudah rampung. Pada semester pertama, kalian sudah belajar tentang tanda-tanda Baik. di mana kalian itu yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sudah tahu apa itu sholat Jumat? Saya Bu, sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat 2 rakaat. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang sholat Jumat. Ya. Nah, anak-anak, sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu sekarang akan memutar video. Kalian harus dipahami, dicermati apa yang ada di dalam video. Siapkan dulu catatannya supaya kalian bisa mencatat. Ya. Siap, anak-anak? Siap. Siap, anak-anak? Siap. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata pelajaran tinggi kelas 4 semester 2. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kalian memang tetap melaksanakan apa yang sudah dibiasakan ketika di sekolah dan juga tetap semangat belajar, tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita semua selalu sehat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini akan kita bahas tentang sholat Jumat. Baiklah anak semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat Jumat. Apa sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Di sini ada beberapa catatan. Sholat Jumat ada 2 rakaat. Nah, 2 rakaat saja dilakukan secara berjamaah dan di masjid dan juga didahului dengan khutbah. Nah, sholat Jumat ini sebagai pengganti dari sholat zuhur. Jadi kalau begitu, sholat Jumat ini hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu dan pelaksanaannya hanya 2 rakaat. Dilaksanakan secara berjamaah dilakukan di masjid hanya bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Selanjutnya, rukun dan dasar rukun sholat Jumat. Jumat adalah wajib bagi laki-laki muslim, hanya bagi laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah dasar hukum kewajiban sholat Jumat. Selanjutnya tentang waktu sholat Jumat. Kapan waktu sholat Jumat? Nah, karena sholat Jumat jadi pasti dilakukan pada hari Jumat. Dalam 1 minggu hanya ada 1 kali pelaksanaannya, yaitu pada hari Jumat. Waktunya sama dengan waktu sholat zuhur. Nah, kapan waktunya? Ketika matahari mulai tergelincir menuju arah bulannya sampai ketika bayang-bayang seukuran bulannya. Tetapi kebiasaan kita di Indonesia pada umumnya itu biasanya dilaksanakan di awal zuhur. Tetapi misalnya sholat Jumat tidak di awal zuhur, misalnya jam 1 atau jam setengah 2 ya. Misalnya sholat Jumat tidak di awal zuhur, misalnya jam 1 atau jam setengah 2 boleh saja. Jadi waktunya sama dengan waktu sholat zuhur ya, dari terbenamnya matahari sampai bayang-bayang seukuran sampai masuk waktu asar. Jadi lebih baik di awal
membahas sholat Jumat. Jadi untuk rukun sholat Jumat ada dua. Yang pertama khutbah dan duduk di antaranya. Yang kedua sholat Jumat berjamaah secara berjamaah. Selanjutnya tentang syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, siapa sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama beragama Islam, seperti ya orang Muslim. Yang kedua laki-laki, jadi perempuan tidak wajib. Yang ketiga balik atau dewasa, sudah balik. Bagaimana kalau anak-anak boleh saja sebagai kebiasaan pelatihan agar ketika sudah balik dia sudah terbiasa melaksanakan sholat Jumat. Diberitahukan juga bukan kebijakan ini pada masa dulu, tapi urusan ini sudah tidak ada ya. Yang selanjutnya berakal sehat, tidak gila, tidak stres, tapi akalnya sehat, waras. Selanjutnya mungkin ide yang tersebut adalah untuk setempat, bukan orang yang berlebihan. Misalnya kalian orang Sukosari, jadi sholat Jumatnya di Sukosari, bukan orang yang wajib. Dia misalnya pergi ke Surabaya, apakah wajib sholat Jumat? Tidak wajib. Boleh tetap melaksanakan sholat Jumat di jalan, atau boleh juga sebagai hukum sebagai pengganti sholat Jumat, karena orang yang bepergian itu mendapatkan rukhsah atau keringanan itu melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya itu wajib bagi orang yang punya tempat tinggal di suatu tempat tersebut, ya tidak di situ. Selanjutnya adalah tentang syarat sah sholat Jumat saja. Yang pertama, sholat Jumat dan dua khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumatnya dan dua khutbahnya pada waktu zuhur, bukan waktu asar atau sebelum zuhur, harus ada pada waktu zuhur. Yang kedua, dilakukan di area pemukiman warga. Jadi masjidnya itu ada di daerah warga, seperti di tempat kalian pasti ada masjidnya, harus dilakukan di situ. Dilakukan secara berjamaah minimal 40 orang jamaah. Jadi jamaahnya harus terdiri paling sedikit 40 orang jamaah yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Bagaimana misalnya ada 40 orang tapi 30 orang ini baik sudah dewasa, sedangkan 10 orang anak-anak. Bagaimana siapa sholat Jumatnya? Nah ini permasalahannya. Jadi 40 orang itu harus sudah memenuhi syarat wajib sholat Jumat, harus sudah badan semua, tidak boleh lebih dari anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak-anaknya harus lebih dari 40 orang yang sudah dewasa. Dan jadi dilakukan secara berjamaah paling sedikit 40 orang. Nah, selanjutnya tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain bisa dibedakan. Misalnya tidak ada penduduknya memang sudah cukup satu masjid, tapi ada bangunan beberapa masjid. Nah ini tidak bersamaan gitu. Nah, yang terakhir didahului dengan dua khutbah. Bagaimana seandainya sholat Jumat di satu tempat tidak ada khutbahnya, langsung sholat Jumat 2 rakaat? Ini tidak sah karena syarat sah sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Sebelum sholat Jumat ini sunnah-sunnah sebagai laki-laki muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat ada beberapa di sini. Apa saja? Yang pertama mandi, kemudian namanya mandi, harus membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau biasa kan tanpa keramas boleh, tapi ini adalah mandi sunnah karena akan melaksanakan wajib. Jadi semuanya keramas, istilahnya kalau kita itu keramas semuanya sebadan rambut harus basah. Yang kedua apalagi menyikat gigi, memotong kuku, mempunyai kumis, ya. Nah, sikat gigi, kuku dipotong, kumis juga dipotong, ya. Terus selanjutnya memakai pakaian terbaik. Jadi pakaian yang paling baik tidak harus baru ya, tapi
memakai wangi-wangian, memakai parfum, tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai istilahnya orang sempurna, jangan sampai seperti itu sekedarnya. Kalau orang wangi bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Karena orang yang memakai minyak wangi yang terlalu wangi itu akan menimbulkan rasa mual ya. Jadi kita itu memakai wangi-wangian seperlunya saja. Selanjutnya tidak berlama-lama, masih jam sekian, masih jam ini, masih lele di rumah. Nah, jadi misalnya jam 11 sudah siap-siap meski sudah jam 19 sudah masuk ya. Kalau sekarang mungkin ya, kalau sekarang jam 12 sudah masuk waktu umur, jadinya bisa sudah jam 11 sudah segera ke masjid. Nah, kita di masjid walaupun sholat dimulai bisa zikir, bisa ngaji, bisa berdoa, itikaf dan semuanya. Jadi sebenarnya kita bersegera dalam masjid, bukan datang dari pulang rumah ke masjid. Itu yang masjid datang dari Allah pulang ke akhirat. Jadi kita lebih banyak ke masjid, lebih banyak kepada Allah. Selanjutnya sholat sunnah di masjid. Ketika ngapain sampai di masjid, disunahkan juga untuk sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat. Sholat sunnah itu menghormati masjid. Kemudian ketika di masjid membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam, di mana Jumat itu adalah termasuk hari yang mana doa-doa kita diterima oleh Allah. Terus selanjutnya bertanya, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, sampai baca Al-Quran, zikir, doa. Kita juga membaca sholawat atas kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Nah, itu saja mungkinnya pembelajaran hari ini pada materi sholat Jumat. Terima kasih untuk kalian yang masih tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda, abah umi, mama papa, tetap semangat. Dan akhirnya dari guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyimak video yang barusan. Apa saja yang kalian pahami tentang video barusan? Kemudian Suatu sholat Jumat, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. ya, baik, bagus sekali. Kalian sudah memahaminya. Kalian sekarang ibu akan menjelaskannya. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakannya pada hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dengan dilakukannya setelah 2 ibadah. Waktu kapan waktunya sholat Jumat? Waktunya sholat Jumat yaitu pada waktu zuhur sama dengan waktu sholat zuhur. Laksanakan sholat Jumat itu sama waktunya dengan sholat zuhur. Jika seseorang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan sholat Jumat.
pelaksanaan sholat Jumat itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi orang laki-laki muslim yang sudah dewasa atau yang sudah balik, berakal, sehat. Jadi pelaksanaan sholat Jumat itu diwajibkan bagi orang laki-laki muslim yang sudah balik, sudah dewasa. Yang balik itu sama balik dan dewasa, kemudian sudah yang sehat dan berakal. Kemudian dasar hukum sholat Jumat itu terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, apabila sudah diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu sudah mengetahuinya. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi penjelasan ayat tersebut, apabila sudah diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, harus ditinggalkan yang sedang jual beli, yang sedang bertani, yang sedang bercukur, yang sedang ojek, harus ditinggalkan dulu. Maka itu berarti kita sudah ingat kepada Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu melaksanakan sholat Jumat. Ya. Selanjutnya, tadi ada syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu diantaranya apa? Adalah niat. Siapa yang bisa, yang sudah tahu bagaimana niat sholat Jumat? Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati Kalau kita menjadi makmum harus ada makmuman. Kalau jadi imam ada imaman. Sekarang bagaimana caranya sholat Jumat menjadi makmum? Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati melaksanakan sholat Jumat. Ya, pasti kalian sudah pintar. Sekarang bagaimana niat sholat Jumat bagi imam? Barangkali kalian nanti kalau sudah dewasa akan menjadi imam, akan menjadi kiai, maka niatnya harus ada imamah. Coba bagaimana niat jadi imam sholat Jumatnya niatnya? Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati Jadi harus ada imaman. Sholat sendiri, sholat Jumat tidak sendiri, tapi sholat Jumat harus berjamaah. Jadi harus mengikuti ke imam. Itu untuk imam dan imaman. Kalau kita selaku
perempuan tidak diwajibkan. Perempuan hanya diwajibkan sholat di rumah saja untuk sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya apalagi yaitu balik. Ya bagus. Balik itu adalah sudah sampai untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu seperti sholat Jumat. Kemudian selanjutnya sehat. Sehat itu sehat, berarti tidak sakit. Yang sakit tidak diwajibkan. Yang sakitnya yang sakit mana? Yang sakitnya yang sakit parah. Kalau yang sakit cuma duduk saja mah tidak harus Jumat, harus dilaksanakan sholat Jumatnya. Itu mah yang diwajibkan itu ada yang sakit parah, tidak bisa datang untuk ke masjid. Kemudian bermukim itu adalah tidak dalam perjalanan, berarti harus ada di tempat. Ya. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat, kapan dilaksanakannya sholat sah sholat Jumat? Syarat benar dilaksanakannya yaitu sekelompok masyarakat pada satu wilayah, berarti berada di satu tempat, satu kampung. Seperti di sini Kubang Sari ada masjid, berarti harus berbondong-bondong berangkat ke masjid itu dalam satu wilayah, satu tempat. Kemudian yang kedua ada waktu duhur. Waktu duhur yaitu dilaksanakannya pada waktu duhur, tidak waktu pagi atau sore hari. Kalau melaksanakannya di pagi hari atau sore hari tidak sah, itu harus pada waktu duhur. Kemudian yang selanjutnya melaksanakannya harus dua muda. Dilaksanakannya itu adalah pada waktu duhur. Kemudian itu dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Kalau sholat sendirian tidak sah. Ada pendapat ulama, sholat Jumat itu minimal harus 40 orang. Jadi kurang 40 orang berarti tidak sah. Kemudian selanjutnya dilaksanakannya itu 2 rakaat secara berjamaah. Setelah dilaksanakannya 2 khutbah. Ya. Itu. Kemudian dilaksanakan khutbah itu berarti khutbahnya 2 kali. Dilaksanakan khutbahnya 2 kali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah amalan atau sunnah yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Seperti mandi, ya. Harus mandi dulu sebelum melaksanakan sholat Jumat. Harus dikeramas, pakai sampo, mandi, pakai sabun, gosok gigi, pakai odol. Karena kalau melaksanakan sholat itu harus bersih dulu dari najis, harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gigi pakai odol, ya. Kemudian memakai pakaian yang bersih, yang sopan. Diutamakan memakai pakaian yang putih. Nah, makanya kalian laki-laki khususnya kalau mau melaksanakan sholat Jumat itu harus memakai pakaian yang putih, bersih. Jangan memakai pakaian habis main, dipakai sholat Jumatan. Itu kotor, ada keringat baunya. Maka harus pakaian yang bersih. Kemudian memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi supaya harum. Tapi memakai wangi-wangiannya jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan malah jadi orang lain malah jadi mual. Jadi nggak harum, jadi malah mual. Kemudian yang selanjutnya
membaca sholawat. Itu diantaranya adalah sunnah yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kali ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, apa itu khutbah? Iya, bagus pertanyaannya. Khutbah adalah khotib yang membacakan pidato atau ceramah yang dibacakannya itu disebut adalah khutbah, yang membacakannya disebut khotib. Jadi khotibnya yang membacakan, yang dibacakannya yaitu adalah khutbah, seperti penerangan-penerangan tentang takwa, tentang sholat, ya itu disebut khutbah. Yang dibacakannya kalau orangnya disebut khotib. Ya. Kemudian ada yang bertanya? Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Bagaimana apabila laki-laki muslim sudah dewasa tidak melaksanakan sholat Jumat? Laki-laki muslim yang sudah dewasa tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah berdosa. Apalagi apabila berturut-turut 3 minggu tidak melaksanakan sholat Jumat, maka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin saya jawab oleh Ibu. Ya. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu akan membagi tugas kelompok. Ya. Ibu punya kartu 2. Harus dipilih oleh kalian. Mempunyai 2 setengah, silakan oleh kalian dipilih untuk nanti presentasikan ke depan setelah didiskusikan. Silakan untuk mengambil perwakilan seorang dari setiap kelompok mengambil soal. Pilih yang mana yang mau diambil oleh kalian, silakan ambil 1. Ya kanan, coba kanan ke depan. Pilih ya. Ya. Sekarang silahkan didiskusikan oleh kalian. Harus aktif, semuanya harus ikut aktif berdiskusi. Nanti dipresentasikan ke depan seorang perwakilan ketua kelompoknya. Siap? Siap. Siap anak-anak? Siap. Ya, silakan tanyakan. Bagaimana? Udah belum? Sudah. Nah, kalau sudah, presentasikan perwakilan kelompoknya untuk ke depan. Silakan yang kelompok 1 dulu. Silakan. Sholat Jumat imam. Rakaataini adalah imaman lillahi ta'ala. Salat wajib sholat Jumat Islam wajib bagi anak Islam balik atau dewasa berakal sehat, laki-laki sehat, tidak wajib bagi yang sedang sakit, tetap di dalam negeri, tidak wajib Jumat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, bagus. Terima kasih yang sudah mempresentasikannya. Tepuk tangan untuk Larissa, kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan perwakilannya kelompok 2. Ya, diam aja. Nama saya Bilma dari kelompok 2.
Lafaz niat sholat Jumat makmum. Sholli pada Jumati rokataini ada makmum lillahi ta'ala. Syarat wajib sholat Jumat: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Laki-laki, 5. Sehat, 6. Bermukim. Terima kasih kepada Bima sudah mempresentasikannya. Tepuk tangannya mana? Ya, bagus. Semuanya sudah bagus. Semuanya hebat. Berarti kalian sudah paham. Sekarang Ibu akan menyimpulkan dari keseluruhan hasil dari presentasi kalian, yaitu pelaksanaan sholat Jumat itu dilaksanakannya pada hari Jumat 2 rakaat secara berjamaah dengan dilaksanakan setelah dilaksanakannya 2 khutbah. Ya. Kemudian syarat wajib sholat Jumat itu diantaranya yaitu harus niat, kemudian Islam, terus ya bagus, terus ya bagus. Kemudian syarat sah wajib sholat Jumat, syarat sahnya itu dilaksanakannya pada waktu zuhur atau pada satu wilayah, pada satu tempat. Kemudian setelah berjamaah, kemudian dengan waktu yang lain. Kemudian laksanakan 2 khutbah. Nah, alhamdulillah pelajaran kali ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum Ibu menutup, kalian harus rajin belajar lagi di rumah, dipelajari pelajaran yang sudah dipelajari dipastikan oleh Ibu. Ya. Nanti minggu yang akan datang akan dipraktekkan. Ya. Sekian dulu belajar hari ini, dicukupkan sekian. Dengan ditutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.